kabar hari ini teman-teman? Puji Tuhan baik ya. Sehat semua. Puji Tuhan kita boleh sehat. Itu semua karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan itu sayang kepada kita. Olehnya kita boleh bersama-sama untuk memuji nama Tuhan Di ibadah awal bulan November ini. Betul sekali. Ya, yuk kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Oke. Kita akan memujikan dari terbit matahari dan matahari bersinar terang. Kita ajak teman-teman bangkit berdiri ya teman-teman. Ayo. Betul sekali Magria. Ya, silakan duduk kembali teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, kita tadi sudah semangat memuji Tuhan ya, Magresia dan Mem Arum. Sekarang kita mau memuji Tuhan kembali. Kita mau menyembah Tuhan dengan pujian memuji nama-Mu Tuhan. Namamu
kesempatan hari ini kami boleh beribadah di awal bulan November. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu di sepanjang bulan lalu, bulan Oktober. Tuhan sudah menyertai, memberkati kami semuanya dalam sekolah maupun dalam pelajaran. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami mau mengawali bulan baru, bulan November dengan penuh sukacita, penuh dengan cinta kasih dari Tuhan. Kami mau sambut bulan baru dengan ibadah mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih ya Bapa, berkati ibadah dari awal, pertengahan hingga selesainya. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman sudah berdoa dengan sikap yang baik. Ya, kita akan sama-sama kembali memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya, Mama Selvin, Mama Selvin sayang Tuhan Yesus kan? Sayang dong, karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu sayang kepada kita, Maya. Kamu sayang kepada Tuhan Yesus kan pastinya? Sayang banget. Benar-benar ya. Ya, kita harus selalu mengasihi Tuhan. Kita harus selalu sayang teman-teman kita, sayang guru, mama, papa, semuanya. Karena kasih Tuhan itu sungguh tinggi sekali. Kasih Tuhan itu sungguh dalam sekali. Dan kasih Tuhan itu sungguh lebar sekali. Ya, karena kasih Tuhan itu sungguh indah dalam setiap hidup kita. Yuk kita akan sama-sama dengan pujian setinggi-tingginya langit. Kasih Tuhan itu sungguh besar ya, sungguh sangat lebar, indah. Kita semua pasti merasakan ya, Pastinya kita merasakan kasih Tuhan. Nah, kasih itu juga boleh marah-marah nggak? Nggak boleh dong. Boleh menghina-hina nggak? Nggak boleh. Kita kan sudah diajarkan sama Tuhan. Nah, kasih itu sabar ya. Nah, kita bentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar bahwa love is care. Apa itu Maya? Love is care itu ya. Love is care. Jadi kasih Tuhan, kasih yang peduli. Jadi kita nggak hanya teori atau hanya mendengarkan firman aja bahwa kasih Tuhan itu indah buat kita, tapi kita juga meneruskan ya Maya, bahwa kasih itu kepada teman-teman, kepada sesama kita, semua yang membutuhkan tentunya. Kita boleh mempraktekkan, melakukan firman Tuhan ya. Yuk kita mau sambut firman Tuhan dengan pujian KASIH.
yang baik. Kita akan sama-sama berdoa, kita buka tangan, tutup mata, kita siapkan hati dan pendengaran kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Pagi ini kami boleh ibadah awal bulan ini Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami sudah memuji melakukan nama-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami Tuhan. Terlebih kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, Kau berkati hamba-Mu Pak Gideon yang akan menyampaikan firman-Mu, dan yang Kau sendiri yang memberikan hikmat, marifat yang daripada surga. Kau berkati Pak Gideon Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Yuk kita sama-sama panggil Pak Gideon yuk. Iya, kita sambil hitung 1 sampai 3 ya Pak ya. 1, 2, 3 begitu ya, sama teman-teman juga. Oke teman-teman, kita panggil Pak Gideon sama-sama. Dan hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Pak Gideon. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Bapak Ibu yang mendampingi anak-anak terkasih. Kita akan bersama-sama pada saat ini mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita akan bersama-sama membaca dari Efesus pasal 4 ayatnya yang kedua. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Efesus pasal 4 ayatnya yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Jadi, kita bersama-sama mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya adalah, apakah artinya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Apa artinya beriman? Apa artinya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Tentu banyak yang bisa mendefinisikan apa artinya. Tetapi pada kesempatan ini, saya ingin memaknai percaya itu berarti adalah pertama, kita dalam hidup ini selalu berserah kepada Tuhan. Berserah penuh hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus menjadi pusat dalam kehidupan kita. Bahwa hidup kita hanya dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua, percaya itu saya maknai sebagai orang yang hidup berpadanan, hidup yang selaras, hidup yang mencontoh tentang karakter-karakter Tuhan Yesus Kristus. Kita membangun karakter kita membangun segala sifat-sifat kita membangun kebiasaan-kebiasaan kita, itu dalam karakter Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam bacaan kita tadi, paling tidak kita belajar 4 karakter, ya. Kita belajar 4 karakter. Kita lihat yang pertama apa dalam bacaan kita tadi, Efesus pasal 4 ayat yang kedua, bahwa hidup kita ini harus apa? Rendah hati, ya. Hidup kita ini harus rendah hati. Anak-anak, apa artinya rendah hati? Apakah kita merendah gini? Ya, enggak. Ya, bukan itu maksudnya. Maksudnya rendah hati itu apa? Tidak sombong, tidak angkuh, ya, tidak congkak. Sekalipun kita ini lebih pinter dari orang lain, kita ini lebih cerdas dari anak-anak lain,
kita tidak sombong, kita tidak mengejek teman kita yang nggak bisa, ya. Sekalipun kita lebih kaya, ya, sekalipun kita ini hidup bersama orang tua yang lebih kaya dari teman-teman kita, tapi kita tidak menghina teman-teman kita, ya. Sekalipun kita punya mobil, teman kita nggak punya, maka kita tidak mengejeknya, ya, kita tidak merendahkannya. Inilah karakter yang pertama yang dalam bacaan kita tadi, rendah hati. Ya, artinya apa? Tidak sombong, tidak angkuh, tidak congkak, tidak menghina orang lain, ya, tidak merendahkan orang lain. Sekalipun kita punya segalanya, tetapi kita tidak sombong. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Dalam bacaan kita tadi, karakter yang harus kita kembangkan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua adalah lemah lembut. Apakah lemah lembut ini lemah gemulai? Oh tidak seperti itu ya. Lemah lembut di sini artinya apa? Baik hati, ya. Lemah lembut di sini artinya apa? Tidak pemarah, tapi apa? Peramah, ya. Ramah, suka menyapa, ya. Suka dalam hidup ini kita tidak suka marah, ya, tapi peramah, ramah, ya. Nah, satu terhadap yang lain. Lemah lembut itu baik hati, ya. Peramah bukan pemarah. Ingat ya. Jadi ini karakter yang kedua. Kita tidak mudah tersinggung. Kita tidak mudah ngambekan, ya. Kita tidak mudah ngambek, ya. Kita tidak mudah emosional, ya. Kita tidak mudah meluapkan, ya, makian, ya. Kita tidak mudah untuk mengatakan hal-hal yang kotor terhadap orang lain. Nah, itu di sini lemah lembut, ya. Lemah lembut, ya, hidup yang baik hati, ya, yang bukan pemarah tapi peramah, ya. Ramah, ya, suka menyapa misalnya, suka menebar senyum kepada orang lain ketika ketemu dengan mereka, ya, ketemu dengan orang tua, ketemu dengan teman, ketemu dengan guru, kita ramah, ya, kita suka tersenyum, ya, bukan memasang wajah yang garang, enggak. Ya. Jadi orang yang baik hati, ya, lemah lembut, bukan pemarah. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga dalam bacaan kita tadi, itu adalah dikatakan apa? Sabar. Jadi lemah lembut dan sabar ini adalah 2 di antara 9 buah roh, ya. Jadi kalau teman-teman membaca buah roh di dalam Galatia pasal 5, di sana juga disebutkan lemah lembut dan kesabaran, ya, sabar. Jadi itu buah roh. Atau di dalam nyanyian yang diajarkan di sekolah kita juga ada, ya, nyanyian 9 buah roh, ya, lemah lembut, ya, sabar, ya, itu karakter yang ketiga, sabar. Sabar itu apa artinya? Teman-teman, ada 2, ya, ada 2 arti. Yang pertama, itu kalau teman-teman membaca dalam bahasa aslinya, sabar itu ada dari 2 kata. Yang pertama adalah dari kata makrotumia. Makrotumia itu sabar dalam arti apa? Panjang sabar, ya. Panjang sabar, ya. Jadi mau menunggu, nah itu ya, mau menunggu, ya. Tidak gegabah, ya. Tidak mudah marah, lah itu sabar. Sabar, ya, panjang sabar. Hati yang panjang sabar, ya, yang mau menunggu, mau antri, ya, mau mengikuti aturan, ya, sesuai dengan antrian misalnya, ya. Tidak mudah marah, yaitu sabar. Jadi itu dari kata makrotumia kalau dalam bahasa Yunani, ya. Itu sikap hati yang panjang sabar. Ya. Kadang-kadang
Ketika teman kita ngomong nggak enak, ya kita tidak mudah emosi, lah itu panjang sabar. Ketika kita dihina, misalnya tidak membalas menghina, nah itu makrotomia, hati yang panjang sabar. Nah itu ya. Tapi arti yang kedua, sabar di sini juga dalam arti kalau dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu dari kata hupomone. Hupomone itu apa? Sabar menanggung penderitaan, ya. Tidak mudah putus asa, ya. Tidak mudah putus asa. Tawakal, yaitu ya. Panjang di sini panjang sabar dalam menanggung penderitaan, tidak mudah putus asa. Sekalipun sulit, tetapi kita tidak mudah putus asa. Jadi misalnya teman-teman sakit, ya. Sakit lalu harus menjalani terapi, harus menjalani pengobatan tertentu, ya. Lalu teman-teman tidak mudah putus asa, ya, tapi tetap semangat, ya, tetap berobat, ya, tetap dengan telaten, gitu ya, dengan rajin berobat. Itu hupomone, sikap hati yang tidak mudah menyerah terhadap kesulitan-kesulitan yang ada, terhadap penderitaan-penderitaan yang ada, ya. Sekalipun mungkin kita secara ekonomi terbatas, tapi kita tetap berusaha keras, ya. Kita tetap berusaha, kita tetap bekerja, sekalipun tidak mudah, ya. Seperti masa pandemi ini, ya. Masa pandemi ini kita serba terbatas, nggak boleh main ke playground, ya, nggak boleh buka masker ketika ketemu teman-teman, ya, seperti itu. Ya, ada keterbatasan-keterbatasan karena COVID-19 ini, ya, pandemi ini membuat kita sangat terbatas, tapi kita tidak putus asa, ya, kita tetap semangat sekolah, ya, kita tetap semangat bermain, sekalipun kita tidak boleh bermain sebebas-bebasnya seperti dulu, ya, di playground kita bisa macam-macam, ya. Tetapi bahwa kita tidak kehilangan semangat, ya. Sabar di sini, hati yang panjang sabar, itu ya, tidak mudah marah, tetapi juga sabar di sini dalam arti kita tidak mudah putus asa, ya. Kita mampu menanggung kesulitan, penderitaan, kita tidak mudah menyerah terhadap kesulitan-kesulitan yang ada. Itu karakter yang ketiga, ya. Yang dimana lemah lembut dan kesabaran itu ada dalam 9 buah roh itu, ya. Lalu karakter yang terakhir yang dicatatkan di dalam teks kita itu adalah apa? Saling membantu. Sebagai wujud kasih kita, apa? Saling membantu, saling menolong, ya. Saling memberi dukungan atau sokongan. Itu karakter yang keempat yang ada di dalam teks kita, ya. Jadi kepedulian, ya. Kepedulian kita itu menjadi penting, ya. Kasih itu apa? Peduli terhadap orang lain. Ketika teman kita kesulitan, kita membantu. Ketika teman kita kekurangan, ya kita bisa menolongnya. Ya, ketika teman kita jatuh, ya kita bisa mengangkatnya. Ketika teman kita jatuh, mengobati, ya. Saling membantu, itu yang harus kita kembangkan, itu karakter yang keempat yang ada di dalam teks kita. Jadi di sini kasih itu adalah peduli, ya, peduli kepada orang lain, peduli terhadap kesulitannya dan lain sebagainya. Kita tidak cuek, ya, kita tidak acuh tak acuh, tapi kita senantiasa peduli kepada orang lain, ya, saling menolong, ya, saling memberi dukungan, ya. Ketika teman kita dalam kesulitan lalu kita mendukungnya, kalau kita bisa kita mengajarinya, ya. Itu bentuk-bentuk saling membantu. Teman kita ada kekurangan misalnya, lalu kita menolongnya. Jadi ada empat karakter yang harus kita kembangkan. Orang percaya itu di satu sisi kita berserah penuh kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Tetapi hal yang kedua adalah percaya itu berarti apa? Kita hidup sesuai dengan karakter-karakter Kristus. Tadi di dalam bacaan kita itu ada 4 hal, yaitu rendah hati, lemah lembut, sabar, saling membantu, ya.
Apa teman-teman? Masih ingat? 4 karakter yang harus kita kembangkan lewat ibadah kita saat ini. Bisa menyebutkan 1 apa? 1 adalah lemah lembut, 2 apa? Sabar, ya. 3 apa? Saling membantu, ya. Jadi kita ulangi lagi ya. Pertama rendah hati, lalu yang kedua lemah lembut, yang ketiga adalah sabar, dan yang keempat apa? Saling membantu. Tentu masih ada banyak karakter-karakter lain yang perlu kita kembangkan di dalam kehidupan kita. Tetapi lewat bacaan kita, lewat ibadah kita hari ini, ada 4 hal ini yang harus kita kembangkan. Kasih itu adalah bagaimana kita mewujudkan karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Lewat kerendahan hati kita, kelemah lembutan kita, kesabaran kita, dan sikap kita yang rela membantu orang lain. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, pada kesempatan ini kami bersama-sama mengucap syukur Tuhan telah mengingatkan kami untuk kami hidup dalam karakter-karakter Tuhan Yesus. Jadikan kami sejak masa anak-anak, hidup kami senantiasa seturut dengan karakter Kristus, supaya lewat kehidupan kami, Tuhan yang dipermuliakan. Kami bersyukur firman-Mu ini, dan kiranya Tuhan yang terus menolong kami untuk mewujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Baik mewujudkan di rumah kami bersama orang tua dan saudara kami, di sekolah, ataupun dalam lingkungan-lingkungan masyarakat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Gideon. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Di firman tadi disampaikan bahwa kasih itu peduli, kasih itu sayang kepada teman, sayang kepada keluarga, suka berbagi ya Ma ya. Nggak pelit ya Ma. Ya, kasih itu mau memaafkan, kasih itu lemah lembut, sabar, nggak boleh marah-marah. Betul. Kita belajar mengasihi dengan perbuatan ya Ma ya. Iya, kita tidak hanya mendengarkan firman saja, tapi kita harus melakukannya dalam kehidupan kita. Ya, kita akan sama-sama pujikan pujian kasih pasti lemah lembut. memuji Tuhan, dan tiba saatnya kita akan berdoa syafaat dan doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Gideon. Yuk teman-teman, kita buka tangan, tutup mata, kita berdoa dan sikap. Teman-teman, ibadah kita itu telah selesai.
kita akan menutup dengan doa syafaat ya dan berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk gereja kami, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, supaya gereja kami masing-masing senantiasa boleh menghadirkan karya-karya Tuhan. Demikian pula kami berdoa untuk gereja GKI yang mengelola pendidikan di lingkungan ini. Tuhan yang menyertai dan memberkati bersama dengan pengurus yayasan, kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat supaya lewat sekolah ini kami senantiasa boleh dibekali untuk kehidupan kami dengan baik, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk segala keperluan yang diperlukan oleh yayasan, baik dana ataupun sarana-sarana, kami mohon Tuhan yang mencukupkannya. Oleh karena itu kami menyerahkan seluruh pengurus, baik gereja ataupun yayasan, Tuhan yang memberkati mereka dan menolong mereka. Kami juga berdoa untuk para guru dan karyawan, Tuhan juga yang senantiasa menyertai dan memberkati mereka. Kiranya Tuhan yang menolong, hikmat-Mu Tuhan limpahkan, supaya lewat para guru dan karyawan, anak-anak terkasih kami boleh dididik, boleh bertumbuh, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka memperoleh dasar-dasar yang baik, supaya anak-anak kami kokoh di tengah-tengah kehidupannya. Mereka tetap bisa memilih yang baik di antara banyak pilihan-pilihan yang ada. Tuhan, kami menyerahkan mereka semua, para guru dan karyawan dalam kuasa-Mu. Tuhan, pada kesempatan ini, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Kiranya juga Tuhan memberkati. Mereka adalah orang tua dan guru, orang tua dan pendeta bagi kami. Oleh karena itu Tuhan yang memberkati Papa dan Mama terkasih di tengah-tengah kesibukan dan keterbatasannya. Tuhan yang memampukan supaya orang tua kami boleh menjadi teladan bagi anak-anak terkasih kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk usaha dan pekerjaannya. Tuhan yang memberkati, Tuhan Yesuslah sang sumber berkat yang kekal bagi kami. Karena itu usaha dan pekerjaan orang tua kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak terkasih kami. Kiranya Tuhan yang membentuk mereka, Tuhan yang senantiasa memperlengkapi mereka untuk bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mampukanlah mereka untuk mengikuti sekolahnya dengan baik, supaya anak-anak kami bertumbuh dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami percayakan anak-anak terkasih kami dalam kuasa-Mu. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang ada di tengah-tengah anak-anak kami bersama dengan keluarganya. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menopang mereka, sehingga segala pergumulan-pergumulan itu beroleh jalan keluar yang baik. Biarlah Tuhan yang menjadikan mereka senantiasa sabar dalam menghadapi pergumulan-pergumulannya, sehingga mereka tidak mudah menyerah terhadap kesulitan-kesulitan yang ada. Karena kami percaya kuasa-Mu melampaui segala pergumulan-pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah, bimbing sertai kami, jauhkanlah kami dari segala yang jahat. Dan sebelum kami berpisah, kami mohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan berkat dari Allah yang melampaui segala akal kita, senantiasa berlimpah atas kehidupan saudara-saudara, kini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima
Ya, ibadah awal bulan November kita pagi ini sudah selesai teman-teman. Ya, saatnya kita untuk berpisah sejenak ya teman-teman ya. Ya, baiklah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti ibadah pagi hari ini dengan sikap yang baik, dengan semangat yang luar biasa. Terima kasih buat Bapak Mama yang mendampingi anak-anak, teman-teman semua dengan sukacita. Dan terima kasih juga buat ibu guru dan semuanya yang juga mengikuti ibadah awal bulan November ini secara online. Oke, saatnya kita mau mengakhiri ibadah ini dengan mengucapkan yel-yel kita bersama-sama ya. Ayo teman-teman semuanya bangkit berdiri. Kita ucapkan yel kita dengan semangat ya. Oke, murid GKI siap. Yes, yes, yes. Gigi berjuang. K berkarakter Kristus. I berintegritas. G K I murid GKI luar biasa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.